Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengampun, kami bersyukur dan memuliakan Dikau atas cinta-Mu yang tak berkesudahan. Kini kami berkumpul bersama di hadapan-Mu untuk memuji dan meluhurkan kebesaran kasih-Mu. Kami mohon kepada-Mu, sudi kiranya Engkau hadir dan mencurahkan Roh Kudus dalam hati kami, agar doa dan hidup kami semakin berkenan kepada-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengar sabda Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang tidak baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Injil Lukas hari ini berisi nasihat, tuntunan atau wejangan dari Yesus kepada para murid agar mereka hidup sebagai pengikutnya yang baik dan setia. Wejangan Yesus ini meliputi 3 hal pokok yang sebenarnya minta kualitas diri, integritas diri sebagai pendidik utama, dan bukan hanya dengan kata-kata. Yang pertama, orang buta tidak mungkin menuntun orang buta. Orang yang buta hati tertutup hatinya bagi Kristus dan warta keselamatannya, serta tidak bisa jadi pewarta Kristus. Orang yang tertutup hati, yang tidak dikenal Yesus, yang tidak setia menghidupi semangat hidup Yesus, tidak mungkin menghantar orang lain kepada Kristus dan kepada semangat kekristenan. Yang kedua, orang yang matanya sungguh terbuka, tetapi lebih sebagai pengawas atas perbuatan orang lain. Kita sering lebih peka terhadap kesalahan orang lain, lebih gampang bicara kekurangan orang lain daripada kekurangan diri sendiri. Yesus minta kita hari ini untuk lebih dulu lihat ke dalam diri kita
perbaiki diri sendiri sebelum memperbaiki diri orang lain. Yang ketiga, kata-kata mengungkapkan isi hati. Orang-orang dan orang-orang jahat dikenal dari perbuatan atau tingkah lakunya, seperti pohon dikenal dari buahnya. Wejangan ini menuntut kita untuk bersikap ekstra hati, mawas diri, dan jangan sampai kita memang jadi skandal, biang pemicu keburukan orang lain. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, mari kita tengok ke dalam. Jika ternyata kita buta, biarlah kita dijadikan melihat oleh kasih Kristus. Bila kita lebih suka menuding dan mempersalahkan orang lain, semoga kita mampu memperbaiki diri. Bila kita menghasilkan buah yang tidak baik, biarlah kasih Kristus memperbaiki kita. Semoga. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita akhiri dengan doa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim dan penuh belas kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengutus Putramu Yesus Kristus, satu-satunya penyelamat kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami dapat mendalaminya dengan baik. Kami mohon kepadamu, semoga Engkau meneguhkan iman kami akan Putramu Yesus Kristus, satu-satunya penyelamat dunia. Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.